Lu pernah ngerasa nggak sih, sekarang semua orang ngomongin soal saham? Kayak tiap buka Instagram, TikTok, YouTube, pasti aja ada yang bilang, lo harus investasi dari sekarang. Atau cuan dari saham itu nyata bro. Tapi pas ditanya, saham itu apa sih? Jawabannya ribet. Banyak yang jelasin muter-muter, pakai istilah ekonomi, grafik, teori yang bikin pusing duluan. Padahal harusnya simple. Harusnya semua orang bisa ngerti. Harusnya, dari kita masih sekolah pun udah dikenalin sama yang namanya saham. Saham itu sesimpel ini. Lo punya bagian kecil dari perusahaan. Titik. Misalnya gini, temen lo buka usaha kopi. Dia butuh modal. Dan lo punya uang. Terus dia bilang, bro, gue kasih lo 10% kepemilikan di usaha ini, asal lo masukin 10 juta. Nah, dari situ, lo resmi jadi salah satu pemilik bisnis itu. Setiap kali dia untung, lo juga dapat bagian. Itu esensi saham. Cuma bedanya, saham yang kita beli di pasar saham bukan dari warung kopi temen lo. Tapi dari perusahaan-perusahaan besar kayak BCA, Telkom, Unilever, Gojek, dan lain-lain. Waktu lo beli saham mereka, lo jadi pemilik sah. Lo punya bagian kecil dari perusahaan raksasa itu. Bukan cuma jadi konsumen, tapi juga jadi pemilik. Lo bayangin, lo beli produk dari Indomie tiap minggu, tapi nggak pernah dapat keuntungan apapun. Tapi kalau lo beli sahamnya Indofood, tiap kali bisnis mereka untung, saham lo juga ikut naik nilainya. Nah, ini nih yang jarang orang ngerti. Banyak yang mikir saham itu judi. Mereka lihat harga saham naik turun, terus langsung mikir, wah, ini mah kayak main koin, bisa rugi sewaktu-waktu. Padahal itu salah. Judi itu lo nggak bisa kontrol, lo cuma nebak-nebak. Tapi saham itu lo bisa pelajari, lo bisa analisa, lo bisa cek laporan keuangan, perkembangan bisnis, bahkan prospek jangka panjangnya. Saham itu bukan nebak, tapi strategi. Lo bisa belajar cara kerja perusahaan itu. Lo bisa lihat pendapatan tahunannya. Lo bisa lihat siapa CEO-nya. Lo bisa lihat produk-produknya. Lo bisa tahu apakah bisnis ini akan tetap relevan 10-20 tahun ke depan atau enggak. Dan dari situ, lo ambil keputusan mau beli, tahan, atau jual. Dan disinilah letak pentingnya pemahaman. Karena banyak orang beli saham cuma karena ikut-ikutan. Lihat influencer ngomong, saham ini cuan banget, langsung beli. Nggak ngerti perusahaan apa, produknya apa, bahkan kadang nggak tahu bisnisnya jalan di bidang apa. Akhirnya, pas harga turun, panik, dijual rugi. Dan dari situ mereka kapok. Padahal bukan sahamnya yang salah, tapi cara mainnya. Yang menarik, sekarang beli saham tuh gampang banget. Lu nggak perlu pakai jas, datang ke kantor, atau telepon broker, segala. Lu cuma butuh HP dan koneksi internet. Tinggal buka aplikasi sekuritas, daftar, setor dana, dan lu bisa mulai beli saham. Bahkan sekarang, beli saham bisa mulai dari 10.000. Nggak ada alasan buat nunda. Tapi sebelum mulai, lu harus ngerti juga. Lu nggak beli kertas, lu beli bisnis. Artinya, lu harus mikir kayak pemilik bisnis. Lu harus tahu perusahaan ini sehat nggak? Keuangannya bagus nggak? Punya utang banyak nggak? Bisnisnya berkembang atau malah sekarat? Dan yang paling penting, lu punya tujuan. Lu beli saham bukan buat jadi kaya besok pagi. Tapi buat masa depan lu 5, 10, 20 tahun ke depan. Buat dana nikah. Buat beli rumah. Buat bebas finansial. Gue tahu, konsep bebas finansial itu masih asing buat sebagian orang. Tapi ini nyata. Lu bayangin, di usia 35, lu punya portofolio saham yang terus kasih dividen tiap tahun. Lu udah nggak perlu kerja keras banting tulang tiap hari. Karena uang lu udah kerja buat lu. Dan ini bukan dongeng. Ini hal yang benar-benar bisa dicapai asal lu mulai dari sekarang. Banyak anak muda sekarang mikir, gue masih muda, buat apa mikirin saham? Justru karena lu muda, lu harus mulai. Karena lu punya waktu. Dan waktu adalah aset paling mahal dalam dunia investasi.
Orang yang mulai nabung saham di usia 20 akan jauh lebih kaya dari yang mulai di usia 30, meskipun jumlah investasinya sama. Kenapa? Karena efek bunga berbunga. Karena pertumbuhan itu akumulatif. Makin lama uang lo diputer, makin besar hasilnya. Dan jangan salah, nggak semua saham itu sama. Ada yang namanya saham blue chip, ini saham-saham perusahaan besar, stabil, dan udah terbukti tahan banting. Contohnya BRI, BCA, Astra. Cocok buat lo yang mau investasi jangka panjang dan pengen tidur nyenyak. Tapi ada juga saham gorengan, ini saham kecil, pergerakannya liar, naik turun gak jelas, kadang dimainin bandar, bisa bikin kaya cepat, tapi bisa juga bikin bangkrut dalam semalam. Kalau lo baru mulai, jauhin dulu yang kayak gini. Terus, gimana cara ngurangin risiko? Gampang. Pertama, jangan taruh semua uang di satu saham, diversifikasi. Kedua, jangan beli sekaligus, beli rutin tiap bulan, biar harga rata. Ketiga, sabar, jangan lihat grafik tiap hari, jangan panik kalau merah. Karena pasar itu kayak ombak. Naik turun itu wajar, yang penting arah jangka panjangnya. Dan lo juga harus ngerti bedanya investasi dan trading. Investasi itu lo beli dan tahan. Lo fokus ke nilai perusahaan. Lo sabar, lo tanam modal, lo nikmati pertumbuhan, sementara trading itu lo beli saat murah, jual saat mahal, main di pergerakan harga jangka pendek, butuh analisa teknikal, emosi yang stabil, dan waktu buat mantengin layar. Kalau lo belum ngerti, jangan langsung lompat ke trading. Bangun pondasi dulu dari investasi. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu terbaik buat mulai? Jawaban gua, kemarin. Tapi karena lo nggak bisa balik ke kemarin, jawabannya jadi hari ini. Lo nggak harus langsung ngerti semua, tapi lo bisa mulai pelan-pelan. Buka akun, pelajari perusahaan, beli sedikit, rasakan, dan lo bakal pelan-pelan ngerti. Ingat, belajar saham itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi buat ngebangun pondasi hidup lo. Biar lo nggak kaget pas nanti pensiun, biar lo nggak selamanya kerja cari uang, tapi suatu saat bisa hidup dari hasil kerja uang lo sendiri. Gua bukan ngajak lo spekulasi. Gua ngajak lo ngerti. Karena dunia ini nggak kekurangan orang yang kerja keras, tapi kekurangan orang yang kerja cerdas. Dan salah satu bentuk kerja cerdas adalah ngerti cara kerja uang. Ngerti gimana uang bisa tumbuh, ngerti gimana lo bisa punya kontrol atas masa depan finansial lo sendiri, dan semua itu bisa dimulai dari lo ngerti satu hal sederhana, saham